Itu tadi madrasah ahlul hadis, lalu muncul madrasah ahlul ra'yi di saat yang bersamaan. Kalau tadi madrasah ahlul hadis itu murid-muridnya sahabat Nabi Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai di Irak, di Baghdad adalah muridnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Karena pada zamannya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma itu berdua tidak membolehkan sahabat-sahabat Nabi ini keluar dari Madinah. Semuanya di sini, nggak ada yang boleh kemana-mana. Ketika ada permasalahan-permasalahan baru yang Abu Bakar Umar bingung, itu dikumpulin semua, ditanyain satu-satu. Kamu pernah dengar Rasulullah bagaimana? Kamu pernah dengar Rasulullah bagaimana? Di saat zamannya Sayyidina Utsman, beliau agak longgar. Monggo, silahkan yang mau ke Irak, Irak. Yang mau ke Syria, Syria. Yang mau ke Mesir, ke Mesir. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memilih untuk pergi ke Irak, Baghdad. Dan mengajar di sana, termasuk Sayyidina Ali juga, sempat lama di sana, melahirkan murid namanya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu adalah muridnya sahabat Nabi juga, cucu muridnya sahabat Nabi, karena gurunya Ibrahim An-Nakhai. Jadi silsilahnya jelas. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad, nyambung semua sampai ke Nabi. Nah, ustadz-ustadz sunnah yang lulusan S3 itu nyambung nggak sanadnya ke Nabi? Nah, itu harus kita lihat. Kemunculan ahlul hadis dan ahlul ra'yi inilah yang menjadi cikal bakal mazhab yang 4 seperti yang kita kenal sekarang. Era-era mereka itu kurang lebih bisa dibagi secara kasar itu seperti ini. Era para mujtahid tadi zamannya Nabi sudah, zamannya tabi'in sahabat sudah, tabi'in sudah, sekarang era para mujtahid. Era para mujtahid ini adalah zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada sekitar 90-an atau 60-an mujtahid mutlak lain yang seharusnya mereka sudah punya mazhab juga. Tetapi karena murid-muridnya malah sibuk dengan urusan lain, akhirnya mazhabnya tidak lestari, tidak abadi sampai sekarang. Yang murid-muridnya itu begitu berbakti kepada gurunya ya cuma 4 ini aja. Jadi yang berbakti itu. Kalau murid-murid yang lain, mazhab Imam Auza'i, Imam Laits dan sebagainya, itu murid-muridnya tidak melestarikan mazhab guru-gurunya. Awal abad kedua itu tahun 1100-an ke atas sampai awal pertengahan abad keempat itu adalah era para mujtahid. Di dalam dalilnya teman-teman kita yang kajian sunnah itu sering dibilang bahwa 3 abad pertama yang salaf ya, mereka bilang salaf, manhaj salaf. Kalau mau benar-benar salaf yang ngikutin ini udah jelas salaf. Abad pertama, kedua, ketiga. Imam Abu Hanifah meninggal 150, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad semuanya dalam 3 abad pertama itu, 1 dan 2 dan 3. Jadi kalau benar-benar real pengen ngikutin, ya harusnya ngikutin 4 imam tadi. Kenapa? Karena begini. Tadi sudah kita jelaskan jalur transformasinya. Yang paling mengerti tentang makna tafsir, pengertian siapa yang dimaui, tafsir teliti, tafsir spesifik tentang hadis-hadis Nabi itu siapa? Sahabat Nabi yang paling ngerti. Maksud Nabi itu seperti apa? Ketika ngomong gini konteksnya apa? Yang paling mengerti adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling ngerti yang mana? Yang ulama tadi. Nah, informasi dan ilmu-ilmu yang diwarisi mereka dari Nabi itu diwariskan ke siapa yang paling ngerti? Ke ulama para tabi'in. Ulama para tabi'in itu ngewarisin ke siapa? Ngewarisin ke tabi'in yang ulama. Tabi'in itu nularkan ilmunya, transformasi ilmunya, mewariskan ilmunya kepada siapa? Kepada imam 4 mazhab. Kalau kita mau tahu penafsiran yang valid, penafsiran yang sesungguhnya yang dimaui Nabi, konteks ayat dan hadis mana yang nasikh, mana yang mansukh, tidak ada jalan lain kecuali melalui jalur mazhab yang 4. Karena mereka lah sesungguhnya yang mengkodifikasi secara lengkap, yang mewarisi, yang mengumpulkan, yang mencatat, yang merekam dengan begitu baik seluruh pendapat-pendapat sahabat, yang sudah tentu mereka lah yang paling paham dengan tafsiran, konteks, dan makna hadis serta ayat Al-Quran. Jadi nggak bisa nggak. Nanti akan kita berikan contoh bagaimana kalau kita langsung loncat ke atas, ke Sahih Muslim, langsung ke Sahih Bukhari, tanpa melalui jalur ini. Mazhab kita sendiri itu matang dan permanen itu di zamannya Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i di Indonesia banyak saya namanya Rafi'i, itu mengambil dari nama beliau Ar-Rafi'i, dan kemudian disempurnakan oleh Imam An-Nawawi.
An-Nawawi yang di kuburannya di Damaskus itu, dari tengah kuburnya tumbuh pohon. Kalau kata ulama-ulama itu pohon tumbuh karena hatinya terlalu bersih, jadi tetap hidup menjelma menjadi pohon. Ini kawan-kawan kita nggak akan percaya yang begituan. Dan terakhir 2000 berapa ya, 2015 kalau tidak salah itu dibom kuburannya oleh ISIS, dihancurkan oleh ISIS. Padahal dulu zaman sahabat Nabi Sayyidina Amr bin As masuk ke Mesir itu satu gores pun patung nggak ada yang disentuh, piramida nggak ada yang disentuh, patung-patung sampai sekarang masih ada semua. Masuk ke Baghdad, peninggalan Romawi nggak ada yang disentuh. Masuk ke Syria, peninggalan Romawi, patung-patung dibiarin semuanya. ISIS datang dihancurin semuanya. Jadi orang-orang itu mungkin mengaku lebih pintar daripada zaman sahabat yang dulu membuka bilad Islamiyah. Itu yang generasi lama, abad ke-6 Hijriyah, dimatangkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kemudian para mutaakhir yang paling belakangan-belakangan itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj dan Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Ini dua-duanya orang Mesir. Nanti sekarang orang yang tidak paham tradisi ini, terutama teman-teman kita yang itulah you know who lah, itu kan sering bilang begini. Saya sering dengar begini ngomongnya. Itu kita itu kan sebenarnya ngikutin dalil ya. Iya, benar. Itu loh, orang-orang yang di pesantren-pesantren itu kitabnya Safinatun Najah, ini tuh kan nggak ada dalilnya. Ini kitab sampai menengah, kitab yang menengah itu kan Kifayatul Akhyar, itu kan nggak ada dalilnya ya. Itu gimana itu orang-orang belajar agama nggak ada dalilnya? Nah ini tidak paham tradisi khazanah keilmuan Islam. Ulama dulu ketika nyusun buku itu ada metode sendirinya, nggak sembarangan, sampai katanya aja dipilih sampai istikharah. Ketika anak SD baru masuk umur 6 tahun, apakah langsung diajari Budi pergi ke pasar? Budi itu subjek, pergi itu predikat, ke pasar itu kata keterangan. Apa langsung begitu? Enggak kan, langsung A dulu, B, C, D. Kan begitu, ada tahapannya. Kenapa buku-buku fikih di pesantren itu enggak ada dalilnya? Karena memang mubtadi, belum layak, belum wajar untuk bersentuhan dengan hadis. Kalau langsung ke hadis sesat. Itu banyak kejadian. Kenapa buku-buku fikih Anda di pesantren itu yang awal-awal yang Safinatun Najah, Safinatus Shalah segala macam itu gak ada dalilnya? Karena dulu ulama-ulama itu nulis kitab itu pertama untuk mubtadi. Untuk apa? Kitab-kitab mubtadi itu disusun untuk membuat peta permasalahan fikih secara lengkap dan permanen, komprehensif di kepala Anda semua. Jadi dari awal itu dipetakan dulu masalahnya. Arkanus sholat itu ada berapa? Jebret. Nanti kalau ada masalah baru, oh ini bukan rukun, berarti nggak wajib. Langsung paham. Yang fikih itu dibagi nanti jadi ibadah, muamalah, sama munakahah, dibagi 3. Begitu ada permasalahan baru, gopay muncul. Gopay masuknya kemana? Langsung paham. Tidak ke munakahat, tapi ke muamalat. Muamalat babnya apa? Langsung paham. Babnya ukut. Ukutnya apa? Langsung paham. Jadi dulu ulama itu bukan orang goblok. Dulu ulama nulis buku itu orang-orang jenius itu loh. Orang-orang yang sampai nulis buku aja harus difikirkan sampai sejauh itu. Yang pertama itu fondasinya dulu. Jangan pakai dalil. Bahaya kalau umur 20, 21 dikasih dalil. Nanti baru tahu satu hadis nyalahin 1000 orang. Nah itu ulama dulu berpaham seperti itu. Sudah paham. Anak-anak muda itu kan semangatnya luar biasa tinggi ya. Belajar agama itu. Baru tahu hadis. La yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu minum dengan berdiri. Yashrobanna nun taukid saqilah. Berarti haram dong. Apa kayak gitu nyimpulkannya? Oh enggak. Dalam usul fikih, ulama sudah menjelaskan semua larangan dan semua perintah dalam bab adab itu lil irsyad, bukan lil tahrim, bukan lil wujub. Nah orang nggak belajar gitu kan nggak ngerti. Makanya anak-anak itu harus diajarin dulu fondasinya, baru dalilnya. Apakah betul kitab-kitabnya NU, kitab-kitabnya pesantren, kitab-kitabnya mazhab itu nggak pakai dalil? Salah. Yang mana dulu? Kalau memang mau main dalil, adu jago dalil, harusnya bukan ke kitab yang mubtadi atau mutawassit. Harusnya langsung dalam tradisi mazhab itu semuanya ada. Namanya Kutubul Khilaf Al-Ali. Fikih Khilaf Ali. Jadi sudah tingkat tinggi. Hadisnya sudah matang, hafalan hadisnya sudah banyak, tafsirnya sudah, ilmu usul fikihnya sudah, ilmu fikihnya sudah, ilmu mantiknya sudah, ilmu tafsirnya sudah matang semua, baru kita ngomongin dalil. Contohnya Al-Majmu' punya Imam Nawawi, di situ perang dalil udah.
Udah perang dalil. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa orang-orang tradisi NU itu tidak pakai dalil, itu keliru. Karena yang mana dulu maksudnya? Kalau yang ke Safina ya iyalah kelas cetek, kelas mubtadi kok yang nggak ada dalilnya. Nah seperti itu. Termasuk yang buku-buku fikih yang terakhir ini tidak semua masalah ada dalilnya karena namanya fikih. Fikih itu adalah masalah furu'iyah. Furu' itu artinya tidak ada dalil spesifiknya. Kalau ada dalil spesifiknya tidak perlu dibahas karena udah jelas kan, udah paham. Maka karakternya beda. Nah, kita langsung loncat ke zaman sekarang. Ini saya paling sebel kalau ada orang nanya begini. Berarti mohon maaf saya agak kasar, kelihatan kebodohannya kalau nanya seperti ini. Kamu tuh ikut ulama apa ikut nabi gitu kan? Ya, mantap, pertanyaannya mantap sekali. Pertanyaan mantap. Kalau tadi sudah paham dan belajar, tadi kira-kira ada nggak ulama yang nggak ikut nabi? Saya sudah jelaskan tadi transformasinya kan. Nggak ada ulama dari abad pertama Hijriyah, dari mulai dikenal Islam sampai sekarang, nggak ada satupun ulama yang nulis kitab fikih pakai dalil Taurat sama Injil, tuh nggak ada. Nggak ada. Semuanya pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan dipertentangkan ikut ulama atau nabi. Semua ulama itu ngikutin nabi. Kira-kira kalau ada ulama yang tidak mengikuti nabi, bikin kaidah sendiri di luar ini, apa enggak? Kira-kira masih aman, selamat nggak dia di zaman dulu? Nggak akan selamat, habis diserang sama orang-orang. Zaman ulama-ulama dulu, orang sezamannya atau orang setelahnya, itu nggak akan selamat. Buku-bukunya udah habis dibantai, sudah pasti. Sudah pasti itu. Nah, itu tadi sudah jelas ya. Kalau ada orang yang nanya begitu, ikut ulama atau ikut nabi. Nah, sekarang yang menarik begini. Biasanya orang-orang yang bertanya begitu kan, biasanya adalah orang-orang yang baru ikut kajian sunnah itu 1, 2, 3 kali. Yang sudah lama ikut kajian, sudah punya sedikit fondasi itu biasanya nggak akan nanya begitu. Sekarang begini, saya tanya. Pak Anto ikut kajian versi mereka, ikut kajian. Pak Anto bilang dalam pengajian itu ustadznya bilang GoPay itu haram. GoPay itu haram karena alasannya begini. Oke, ini Pak Anto. Pak Anto lantas ketemu dengan tetangganya yang nanya ke kiainya bahwa yang kata kiainya GoPay itu halal. Pak Anto bilang, enggak, kata ustadz saya menurut hadis, menurut sunnah ini GoPay haram. Oke, sekarang saya tanya ke Pak Anto. Pak Anto itu ketika mengatakan seperti itu ngikutin Al-Quran sama sunnah atau ngikutin ustadznya? Ikutin ustadznya. Semua orang akan seperti itu. Mereka pulang-pulang dari kajian, apa yang disampaikan ke kita, informasinya itu informasi dari ustadz, bukan dari Al-Quran dan bukan dari sunnah. Kalau mau jujur, informasi dari Al-Quran dan sunnah, ketemu masalah GoPay, langsung buka Quran, cari tuh GoPay di situ ada nggak? Terus cari hadis ada 60.000, buka semua kutub sitah, kutub tisah, buka semua, ada nggak GoPay di situ? Baru itu namanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Baru namanya ngikut beneran ke Nabi. Kalau selama Anda ngikutin kajian, Anda menukil apa yang dikatakan ustadz Anda tanpa Anda tahu detail dalilnya seperti apa, taklifnya seperti apa, akadnya seperti apa, Anda masih ngikut ustadz Anda. Oke, ustadz Anda itu ulama, saya paham. Saya akui ustadz Anda itu ulama, tapi Anda itu masih tetap ngikut ulama, belum ngikut Nabi. Kalau mau ikut Nabi langsung dengan logika Anda ya, itu harus buka hadis lagi sendiri, buka Quran sendiri. Maka yang seperti ini perlu diluruskan, diajak pelan-pelan sih ngomongnya. Biasanya orang-orang begitu kan ngotot ya. Lebih baik didiamkan karena ya begitu. Paling gampang itu emang dalilnya apa? Sebutin pakai bahasa Arabnya. Atau saya biasanya mematahkan, Bapak bisa bahasa Arab? Nggak bisa, ya sudah Pak, jangan debat. Selesai kan masalah kan? Nggak ilmiah kalau dia ngomongin masalah akad segala macam, tapi fikihnya nggak bisa, nggak tahu bahasa Arab dan nggak pernah baca literatur Arab. Yang kedua, ini ustadz-ustadznya yang sering ngomong. Ya ulama itu kan bisa salah ya, kayak gitu. Ulama bisa salah, jadi kita tidak mengikuti yang salah, kita ambil yang baiknya. Oke, fine. Ulama bisa salah. Dulu Imam Syafi'i dikatakan ulama itu pertama karena hafalan hadisnya, pengetahuan hadisnya lebih banyak daripada orang sezaman. Kalau nggak gitu nggak akan dibilang ulama.
Kalau biasa-biasa aja nggak akan diakui. Satu, hadisnya lebih harus dulu. Dulu dalam tradisi klasik, yang namanya ilmu, itu adalah hadis, adalah hafalan hadis. Jadi abad pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 Hijriah, yang namanya ilmu itu adalah hadis. Ketika orang-orang bilang ilmun, itu maksudnya hafalan hadis. Banyak-banyakan hafalan. Banyak-banyakan hafalan hadis. Nah, sekarang Imam Syafi'i punya hafalan ribuan hadis dan diakui orang sezaman. Punya karya namanya Al-Imla dan sebagainya, dan punya usul fikih namanya Ar-Risalah. Bisa dikaji dan diakui di seantero dunia. Ustadz yang bilang bahwa Imam Syafi'i itu bisa salah, oh benar. Sekarang saya tanya, lebih mungkin salah mana? Dia yang tidak hafal hadis, Ustadz tadi, baru lulus S3 di kampus Timur Tengah, tidak punya karya yang diakui dunia internasional. Saya lebih percaya mana? Saya jelas lebih percaya yang sudah dibuktikan, sudah terbukti, yaitu Imam Syafi'i. Sudah terbukti, diakui kepakarannya, diakui karya-karyanya, dan dihormati sebagai seorang ilmuwan pendiri satu mazhab. Dibanding dengan yang baru lulus kemarin, doktor kemarin sore, saya lebih percaya yang sudah terbukti dong. Ini kan belum teruji, masih bisa salah. Berbuktinya dalam ceramah-ceramah mereka di YouTube banyak yang salah, banyak yang keliru, padahal masalah itu sudah selesai dibahas abad ketiga Hijriah. Banyak sekali masalah seperti itu. Jadi ulama bisa salah, betul. Tapi satu, Imam Syafi'i beda dengan mereka, Imam Nawawi beda dengan mereka, Imam Rafi'i beda dengan mereka. Satu. Yang kedua, yang namanya mazhab itu bukan 100% perkataan Imam Syafi'i. Mazhab itu mengalami perkembangan. Setiap abad, setiap masa selalu ada namanya ulama yang dalam literatur fikih disebut intahat ilaihi riyasatul mazhab. Artinya di dunia saat itu, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, di dunia saat itu yang paling faham tentang fikih Syafi'i adalah dia. Itu ada intahat ilaihi riyasatul mazhab. Seluruh yang paling alim tentang mazhab Syafi'i itu dia. Itu satu. Apakah ada yang alim-alim lain? Banyak. Nah, selanjutnya, mazhab itu adalah produk hasil pengolahan ribuan otak-otak jenius. Bukan orang sembarangan. Jadi otak-otak jenius dulu, zaman-zaman yang nama-namanya banyak dijadikan nama orang Indonesia ini, itu orang-orang jenius semua itu. Orang-orang Rafi'i, Nawawi, itu kan macam-macam ya. Indonesia kan banyak namanya. Itu orang-orang otak jenius, bukan orang sembarangan. Tidak orang sembarangan. Al-Baihaqi, itu mazhabnya Syafi'i, padahal kata ulama, dia itu berhak dan layak untuk mendirikan mazhab sendiri. Itu Baihaqi. Layak, tapi tetap ngikut. Kenapa nggak hargain? Yang nemukan pertama kali kan Imam Syafi'i. Ngeliatin guru-gurunya. Padahal layak, dia punya Sunan Kubra, Sunan Sugro, itu udah bisa jadi mazhab sendiri padahal. Nah, jadi dari sejak berdiri abad ketiga Hijriah sampai sekarang, itu yang memelihara dan melestarikan itu orang-orang jenius, bukan orang-orang biasa seperti kita. Maka ketika kita bilang ulama bisa salah itu, kira-kira tahu diri nggak pernyataan itu? Menurut saya nggak tahu diri gitu ya. Menurut saya pernyataan itu nggak tahu diri, membandingkan dirinya yang sekarang ini dengan mereka ribuan orang tadi yang jenius-jenius tadi itu, yang karya-karyanya masih dipelajari di seluruh dunia itu, mereka bilang itu bisa salah ribuan. Jadi dia versus ribuan orang gitu loh. Jadi ketika itu dia menjadikan dirinya lawan tandingan bagi seribuan orang yang membentuk mazhab-mazhab tadi. Menurut saya itu nggak tahu diri. Nah, ini contoh. Ini orang Saudi, doktor, orang Arab. Bisa dicalacak videonya di YouTube. Ini orang yang tidak mengikuti tradisi. Tradisi fikih dan tradisi bagaimana ulama dulu berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama Saudi ini lulusan fakultas dakwah. Jadi memang luar biasa ini ya, luar biasa bagus. Materi-materi beliau ini bagus sekali. Tapi mungkin karena lulusan fakultas dakwah, literasi fikihnya kurang. Beliau bilang dalam satu wawancara di YouTube, bilang begini, coba buka Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ini hadis sahih yang meriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-wudu'u mimma massatin nar. Berwudu itu wajib kalau makan makanan yang dimasak dengan api. Ada lagi hadis lain dalam Sahih Muslim juga, tawadda'u mimma massatin nar. Berwudu'lah kalian setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Sekarang dia yang bilang, ini jelas Rasulullah yang bilang dalam Sahih Muslim. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bilang tidak. Kita ngikutin siapa sebenarnya? Ngikutin imam-imam, tapi ngikutin Nabi. Itu katanya. Lah sekarang, apakah betul
ulama-ulama yang udah ijma, konsensus menyatakan bahwa tidak harus berwudu setelah makan makanan dari api itu, apakah betul semuanya berani menantang Rasulullah? Ternyata justru kenapa bilang tidak wajib itu karena ngikutin Rasulullah. Di dalam Sunan Abi Dawud mereka meriwayatkan dalil mereka itu karena akhirul amro ini, satu dari dua perkara terakhir yang diperintahkan oleh Rasulullah, tarkul wudu mimma massatin nar, meninggalkan wudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Ulama tadi, doktor tadi luar biasa memang ini, tapi langsung buka Sahih Muslim, tidak mengikuti jalur yang normal gitu ya, jalur ilmiah yang memang sudah seharusnya, langsung buka Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim menemukan seperti itu, akhirnya menyalahkan orang. Baru tahu satu hadis, udah nyalahin ribuan orang. Nah ini yang bahaya. Makanya tadi ulama-ulama paham itu. Jangan langsung ketemu dalil dulu. Ini umur 30 lebih loh, udah doktor. Bisa sampai keliru seperti itu nyalahin imam mazhab. Apalagi orang-orang yang biasa Indonesia yang hanya belajar agama dari internet bahasa Arab aja, baru kursus level 2 gitu kan. Udah baca hadis, ikut kajian sekali, 2 kali, 3 kali, buka-buka YouTube segala macam, langsung nyalahin orang. Nah ini kan yang bikin ribut itu kan yang begitu-begitu. Yang bikin ribut yang begitu-begitu. Ulama-ulama kita bilang apa? Ulama-ulama kita bilang man kasura ilmuhu, siapa yang banyak ilmunya, qalla ingkaruhu, semakin sedikit nyalahin orang. Karena 4 mazhab itu semuanya pakai dalil, nggak ada yang pakai Taurat sama Injil ketika menghukumi fikih, semuanya pakai Al-Qur'an sama Sunnah. Ini dialog saya dengan orang dengan salah satu organisasi Islam termasuk tokoh mudanya lah. Dalam hadis kan nggak ada 83 km harus jamak wajib boleh jamak sama qashar. Mana 83 itu nggak ada dalam hadis. Nggak ada kan? Nyari sampai mati nggak akan ketemu. Ulama kita bilang boleh jamak boleh qashar itu kalau 83 km perjalanannya, bukan waktunya, 83 km. Jadi menurut mereka yang mengikuti sunnah adalah yang tidak menganggap 83 km karena 83 nggak pernah ada dalam hadis. Oke, fine. Kita lihat sekarang. Orang-orang yang bilang bahwa 83 km itu bisa dijadikan dalil kalau idza salima minal mu'arid. Kalau tidak ada yang bertentangan atau tidak ada yang menghususkan, itu baru bisa. Jadi ketika ketemu satu hadis, cari dulu satu hadis yang satu tema itu berapa biji. Cari tuh semuanya tuh. Cari, pahami, ada yang mengkhususkan, ada yang nasikh mansukh apa enggak, semuanya cari. Itu kan capek ya. Capek banget, apalagi zaman dulu manual, nggak bisa search. Zaman dulu satu manual harus mengadakan hafalan. Yang satu tema itu dicari semua. Cari semua dulu, baru diteliti. Qur'annya ada nggak yang spesifik menyatakan hal itu. Jadi capek, makanya mujtahid itu. Ijtihad itu nggak gampang. Nggak semuanya dibilang mujtahid. Sekarang kan banyak mujtahid baru ya, di YouTube itu banyak sekali. Itu pertama dikumpulin dulu seperti itu, komprehensif, baru difahami. Nah, ulama dulu ketika ditanya kok bisa nyampe ke 83, mereka nyari hadis Nabi yang tentang perjalanan. Cari semua tuh. Dikumpulin, semuanya dapat, dipisah-pisahkan mana yang kira-kira sholih lil ihtijaj, bisa dijadikan dalil, dan mana yang tidak bisa dijadikan dalil. Setelah disimpulkan, ternyata Nabi itu paling dekat jarak ditempuh pernah jamak qashar berapa? Jadi dicari semua, memang tidak spesifik, tapi maknanya kan ada, bisa dilacak. Ternyata Nabi itu paling dekat jaraknya pernah qashar dan pernah jamak itu, dalam bahasa Arabnya ada marohil, ada farsakh. Berapa farsakh dan berapa marohil sampai dikonversikan ke kilometer, ketemulah angka 83 km. Jadi susah banget baru sampai ke 83. Panjang perjalanannya. Ujung-ujungnya yang lebih mengikuti Nabi siapa? Mereka yang bilang 83 km itu nggak ada dalam fikih, atau mereka tadi yang mati-matian nyari hadis-hadis itu? Otomatis yang mati-matian nyari hadis, Nabi itu sebenarnya boleh pernah melakukan jamaah sama qashar itu berapa kilometer perjalanannya. Jadi nggak gampang. Maka ketika kita bilang itu nggak ada dalam hadis dalam Quran, tunggu dulu. Nggak semuanya dalil itu spesifik. Ini kan furu itu nggak spesifik, harus dicari dengan teliti. Dan ahlinya itu adalah para ulama, bukan kita. Saya rasa sebagai pengantar cukup itu dulu. Mudah-mudahan bisa kita perkaya dengan diskusi. Terima kasih.